Hai semuanya gabung lagi ya. Ini aku lagi mencoba menghubungi Dokter Aman untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini menjawab pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, terutama untuk teman-teman yang kendor kenceng ini jelang tahun ajaran baru 2020. Anak-anak masuk sekolah. Anak-anak masuk sekolah ini kita harus mempersiapkan apa? Sebentar ya. Oke. Join live ya, Dok. Ini teman-teman semuanya pada lagi ngapain di hari Jumat ini? Oke. Oh, siap. Ya, kendor kenceng jelang tahun ajaran baru 2020. Assalamualaikum, Dokter Aman. Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dok telah bergabung bersama CNN Indonesia TV pada malam hari ini ya Dok ya. Oke, ya. Buka puasanya diganggu sebentar ya Dok ya. Iya, oke ya, gimana. Oke, dokter ini teman-teman banyak sekali yang nanyain mengenai apa yang harus dipersiapkan sama orang tua ya untuk keselamatan dan juga keamanan anak-anak terkait COVID-19. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan tersebut, saya sedikit lebih penasaran terkait dengan hasil evaluasi IDAI terhadap pasien anak yang positif COVID-19 sampai dengan saat ini gimana dok? Ya, sebetulnya yang official ya kita keluarkan memang minggu lalu. Dan sebetulnya ya kita dalam arti kata bukan badan resmi ya. Wah, pertama-tama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semua ya. Nah, terus jadi kita bukan dalam arti kata kita ingin membuat data sendiri, tetapi kita dokter anak adalah mengumpulkan data kita untuk mengevaluasi sebetulnya berapa banyak sih pasien anak, terus apa yang kita butuhkan, APD apa yang kita butuhkan. Tapi yang jelas setiap minggu bertambah memang. Pertambahan tiap minggu itu berapa kasus? Masih cukup bermakna jadinya. Jadi kasus ini memang kita melihat, jadi seperti kalau dilihat memang di media sosial ada, ataupun di koran, NTB saja itu nambahnya kan sekitar hampir 70-80 kasus kan. Itu hanya NTB. Oke. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau seluruh Indonesia kan. Apalagi di kota-kota besar yang sebenarnya interaksi antar. Jadi itu NTB dan mungkin NTB yang paling banyak, tapi yang levelnya sama dengan NTB itu juga ada sebetulnya. Jadi tapi kan memang data kita ini lebih banyak memang data bagi kita untuk merawat anak Indonesia. Jadi bukan untuk memang kita publikasi jadinya ya. Oke, tapi yang jelas pertambahan kasusnya berada di tahap yang memprihatinkan ya dok ya sampai dengan saat ini ya? Kita menganggap kita masih sangat serius harus menghadapi COVID ini, jangan main-main. Jadi tidak ada pelonggaran karena jumlah kasus anaknya bertambah dan anak ini pasti ketularan dari orang dewasa. Berarti orang-orang dewasa ini yang harusnya lebih, ya sebenarnya sebagai orang dewasa gitu ya, harus lebih tanggap, harus lebih mengamankan diri sendiri begitu ya dok ya? Oke, dok kalau misalnya untuk anak-anak ini gitu ya, terutama alhamdulillah yang masih belum terpapar gitu, tapi kalau misalnya untuk kayak jadwal imunisasi atau vaksin nih, ibu-ibu juga pada nanyain gitu, mereka gimana nih dok? Kan katanya sebisa mungkin hindari rumah sakit ya, kalau nggak penting-penting banget jangan ke rumah sakit. Tapi kalau yang punya jadwal imunisasi atau vaksin itu gimana dok? Ini yang kalau saya katakan, ini kan akan lama ya. 3 bulan belum selesai, 6 bulan belum selesai. Nah, jangan pernah ditunda imunisasi ini, terutama anak yang di bawah 2 tahun. Nah, bagaimana misalnya bisa mensiasatinya? Carilah tempat yang terpisah memang. Yang memisahkan anak sehat dengan anak sakit, atau klinik, atau rumah sakit, atau tempat, atau dokter yang memang hanya melakukan imunisasi. Tetapi jangan pernah ditunda kalau saya rasa. Kalau nanti kita menunda, jadi bisa dibayangkan nanti 2021 seluruh wabah semuanya akan timbul kembali. Dan perlu kita sadarin bahwa
kelahiran kita itu hampir 5 juta per tahun. Jadi sekarang sejak Maret, April, Mei, sudah 1 jutaan yang lahir kan. Dan mereka ini tidak boleh putus imunisasinya. Nah bagaimana kalau nanti 6 bulan lagi 2 jutaan, nanti akhir tahun 3 jutaan yang lahir. Dan ini tidak pernah boleh imunisasinya tertunda. Oke. Ini Jadi, ada dari satu Yohanes masalah Safin, ini, ya satu masalah ini saja sudah buat masalah COVID. Bagaimana nanti kalau 2021 difteri, pertusis, ya, campak, polio, ya, diare, demam berdarah belum selesai. Jadi bisa dibayangkan burden dari anak kita nanti kalau imunisasi ini sampai tertunda atau putus. Jangan pernah dipikirkan bahwa imunisasi. Kita bisa tinggal dilihat kan, baik di media-media sosial maupun di situs resmi website IDAI bagaimana imunisasi itu. Nah, berarti perhatian untuk para orang tua, vaksin untuk anak-anak di bawah 2 tahun ini jangan sampai putus ya, Dok ya. Harus kita wajib. Wajib. Oke, siap. Ya, kalau kita tidak mau diikutin oleh wabah-wabah lain lagi nanti loh. Kalau misalnya COVID, tapi ternyata ada wabah penyakit lain yang membayangi ya. Penyakit lagi, kita nggak siap loh, untuk saat ini. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mutia Susanti, kalau imunisasi ulangan gimana Dok yang untuk anak-anak? Imunisasi ulangan yang sampai 2 tahun tetap harus dilakukan. Ulang itu gitu. Kenapa? Ulang ini supaya dia lebih kuat. Jadi kalau misalnya dia DPT-nya baru 2 kali, yang ketiga harus. Nanti boosternya juga yang 18 bulan tetap harus. Oke, siap. Iya. Catat. Siap-siap. Berarti kita harus ke rumah sakit, tapi harus memilih pelayanan yang aman. Ya, tinggal dicari aja di search. Ada mungkin klinik imunisasi khusus atau rumah sakit yang membedakan pelayanan. Nah, tapi pastikan pada saat anak imunisasi, anaknya juga harus sehat. Oh, nah, kalau yang sakit atau yang jangan kalau yang sakit ditunggu dulu ya, nanti malah dia bisa menularkan, kita tidak tahu dia sakitnya apa kan. Masalahnya sakit pada COVID pada anak ini kan gejalanya ini sangat range, bervariasi kan. Nah, gimana caranya membedakan antara gejala yang terjadi gejala COVID-19 terjadi pada anak kecil, Dok? Apakah beda sama orang dewasa? Jadi gini, kalau yang memang gejala khasnya itu batuk, sesak, demam, ini bisa sama. Ya. Jadi makanya kalau ada anak batuk, demam, dan sesak, dan berlangsungnya ini bahkan kalau demamnya sudah lebih dari 3 hari, kita harus menganggap dia pada saat ini dia PDP. Dia harus diswab, bukan rapid test ya. Diswab dengan periksa darah dan di ronsen kalau perlu di CT scan. Nah, tetapi pada anak ada yang menarik. Data-data ya, itu 4 dari 5 anak, data dari Cina juga begitu, 4 dari 5 anak ini ternyata dengan gejala saluran cerna, mual, muntah, dan diare. Jadi kalau ada gejala seperti ini, anak ini juga harus dianggap PDP. Sementara diare dengan pneumonia di Indonesia ini masih menjadi pembunuh nomor 1 dan nomor 2. Jadi bisa dibayangkan burden kita ini, kita dokter anak, kalau kita tidak menjaga anak ini tetap di rumah, toh dia masih mungkin kena diare dan pneumonia, kalau juga bisa jadi kita takut itu ternyata COVID. Jadi kalau ada anak yang dengan gejala pneumonia ini standar, dokter umum saja itu kita ajarin bisa, saya kebetulan ngajar. Gejala diare juga bisa. Jadi kalau ada gejala diare dan pneumonia bersamaan ataupun terpisah, ya ini kita anggap dia PDP ketika dia tinggal di Indonesia. Observasinya selama apa, Dok, yang bisa dilakukan oleh orang tua, atau ketika hari pertama atau hari pertama terjadi diare? Tentu kita lihat kalau dia diarenya cuma 1 hari, habis itu kemarin cucu saya juga begitu, dia diare 1-2 hari dia mungkin salah makan, setelah itu tidak apa-apa. Karena virus itu paling sering di kita diare. Makanya tadi imunisasi salah satu itu ada rotavirus yang untuk diare, itu harusnya. Ya? Makanya kenapa harus ya, Dok ya, supaya mencegah diare tersebut itu terjadi walaupun. Kalau misalnya tertular atau anak itu positif COVID-19, ini ada kemungkinan bisa jadi carrier terus kemudian menularkan orang tua berarti ya, Dok? Sangat bisa, anak OTG kan juga banyak.
Oke, nah gimana sebagai Ya. kita, maksudnya kita orang tua gitu, ketika anak ini ada potensi positif atau potensi menjadi PDP, supaya kita tetap bisa menjaganya tanpa kita tertular, gimana dok? Loh, kalau kita yang untuk dengan anak kita sangat sulit dong. Makanya anak ini jangan Mm-mm, sampai sakit juga. Dan orang tuanya mm-mm, jangan sampai bawa penyakit itu ke rumah. Karena mm-mm. kalau anak ini ternyata dia OTG dan dia ini Orang tanpa positif, gejala. Mm-mm. tapi dia positif, dia harus diisolasi. Kalau dia nggak ada gejala, kita lihat. Tapi dokter yang menentukan kapan dia isolasi di rumah, ataupun dia Mm-mm. isolasi di rumah sakit. Ketika dia isolasi di rumah sakit, dia harus diisolasi dengan orang tuanya kan. Orang tuanya. Kita ada pasien anak 17 tahun aja nangis pada saat Hmm. diisolasi sendiri. Mm-mm. Pak masih Bisa butuh dibayangkan pendampingan nggak? orang Bisa tua pasti dibayangkan kan? betul. Mm-mm. Bagaimana Apalagi diisolasi, anak-anak. dia melihat semuanya pakai baju astronot dan lain-lain seperti begitu. Soal mental juga ini jadi Oh, ini perhatian kita ya keadaan dok ya. sangat tidak Kita nyaman. medis. Keadaan sangat tidak nyaman. Jadi keadaan pada saat ini, anak ini harus sangat-sangat kita perhatikan. Belum lagi yang belum lahir atau sudah lahir atau mau lahir. Ya, ini semua. Ini kita takut kehilangan generasi. Mm-mm. Nah, dokter bicara soal generasi, dokter sempat mengatakan kepada media beberapa saat yang lalu, ini kalau misalnya pandemi tidak ditangani sama pemerintah secara serius, kita akan mengalami lost generation gitu, generasi kita hilang. Ini gimana dok? Jadi gini ya kalau saya bilang, eh, saya kebetulan terkait dengan ilmu kesehatan anak ini sudah lama dan sudah sangat dalam. Bahkan saya sekarang Hmm. Presiden Dokter Anak Dunia ya, dan Mm-mm. Presiden Dokter Anak Asia Pasifik dan Eksekutif Pasifik. Komite Dokter Anak Dunia. Jadi nanti malam kita jam 10 juga mau webinar nih dengan WHO Hmm. dan lain-lain nanti malam. Saya sebagai Eksekutif Council International Pediatric Association. Jadi Mhm. kita sepakat bahwa kesehatan anak, kesejahteraan anak ini menjadi parameter baiknya suatu negara. Hmm. Oke? Okay? Nah, Setuju. ini kita sepakat semua bahwa target kita adalah 2030. Tujuan bersama semua bangsa ini, Sustainable Developmental Goals. Termasuklah di sini kesehatan anak. Dan kita sebagai negara sudah sepakat kita harus mencapai ini 2030. Termasuk di sini kesehatan anak. Tetapi untuk mencapai ini, ternyata kesehatan anak kita banyak juga yang belum baik. Apalagi Jadi dengan adanya misalnya, penyebaran ya, COVID-19 ini, jadi dok. kita ada diare, ada kita pneumonia, imunisasi kita secara nasional tidak sampai 60%, TBC kita masih banyak, demam berdarah kita masih banyak. Dan dalam SDG itu ada disebutkan dulu juga, new emerging infection. Jadi sebetulnya kalau semua mengikuti SDG ini, kita tidak akan kejadian. Warning-warning ini sudah ada sebelumnya. Bahkan akhir 2019 dikatakan bahwa akan ada suatu pandemik nantinya. Dari WHO ini ada dikatakan. Nah, tetapi kita tidak mau memang melihat tanda-tanda ini dan bertindak cukup cepat. Tapi bukan terjadi pada kita saja ini. Nah, kalaulah Semuanya. sekarang ini kita tidak cepat menangani ini dan sadar anak ini harus cepat kita jaga dan jangan sampai anak ini menjadi lebih parah dan kelahiran anak ini kan tidak bisa kita tunda juga. Sampai akhir tahun ini pasti. Sekarang ada nggak sekarang anjuran bahwa tidak boleh punya anak pada COVID? Tidak bisa. Nggak ada. Bahkan malah banyak yang hamil nih, dok. Persis. Pas Nah, lagi jadi akhir tahun ini akan ada 3 juta anak lahir. Nah, sekarang kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Nah, kita belum tahu dan ini akan kita ikutin dalam arti kata, ini tanggung jawab kamilah sebagai dokter anak yang harus mengikuti. Tetapi tolonglah juga siapa saja yang keluarga yang punya, kalau memang pemerintah belum langsung memang mengatakan, ini kan harus kita ikuti. Kita tidak tahu bagaimana anak kita ini nanti 20, 30, 40 tahun lagi. Fani punya anak berapa misalnya? Umur berapa sekarang? Kita kan tidak tahu. Dua. Nah, saya selalu, kebetulan bukan pasien saya. Kalau pasien saya baru lahir dengan saya akan katakan, ini ibu, bapak, ini amanah. Ini dititipkan kalau bisa nanti dia sampai 70-80 tahun ke depan. Karena apa? Karena semuanya kan sudah ada teknologi dan lain-lain, dia harus sehat. Paling tidak dia 70-80 tahun.
untuk sehat. Sekarang jangankan 70-80 tahun, selesai untuk sehat dari pandemi COVID aja ini dia belum pasti bisa sekarang. Ya, jadi kalau misalnya saya sendiri kan takut dan sedih kan. Jadi setiap dari dulu saya mengatakan, kebetulan saya ini ahli genetik dan ahli hormon. Jadi ya saya tahu memang kelainan bawaan, kelainan apa segala. Jadi setiap bayi yang lahir itu kalau tahu berobat sama saya bilang ini dititipkan sama kita, amanah ini. Kalau bisa dia nantinya kita niatkan bahwa dia akan hidup 70-80 tahun. Kita niatkan pada saat dia lahir sebagai orang tua dan kita berjanji sama dia membuat dia sehat. Nah, kalau bisa semua orang tua seperti ini dan negara juga harus begitu setiap anak yang lahir di Indonesia. Jadi satu anak pun satu bayi pun tidak boleh ada yang meninggal. Sementara angka kematian bayi kita tinggi dibanding negara-negara lain masih tanpa ada COVID. Oke, Dok, ini tuh pemerintah Indonesia kan punya target ya terkait dengan kesehatan anak, kemudian juga menekan tingkat kematian bayi yang baru lahir, terus belum lagi soal TENKES, soal stunting. Ini dengan adanya positif COVID-19 kan berarti target tersebut nggak usah bicara mengenai target terpenuhi apa tidak. Oh, ini berarti akan bakal sulit. Ini bakal sulit semuanya. Makanya saya katakan kalau kita tidak memikirkan anak ini yang sudah ada saja, anak kita ini hampir 90 juta loh. Dan nambah lagi sampai akhir tahun ini akan 3 jutaan lagi baru lahir. Nah, dengan PR yang SDG tadi itu saya katakan. Nah, tambah tahu ini saya tambah deg-degan tiap hari. Semakin banyak informasi semakin jadi pikiran ya, Dok, ya. Makanya kan saya juga, kita rapat juga setiap minggu dengan Asia Pasifik, dengan Dokter Anak Dunia, dengan WHO, dengan UNICEF. Ya, nanti malam UNICEF juga ada, WHO ada juga. Semoga akan ada rekomendasi atau masukan ya buat kebijakan. Rekomendasi pasti ada kita, cuma ketidaksamarataan itu yang menjadi masalah di Indonesia. Jadi misalnya rekomendasi itu kita terapkan di Jakarta, belum tentu itu bisa kita terapkan sama misalnya di NTB atau di NTD wilayah lain, Mas, misalnya. Oke, Dok. Ini yang menjadi berat sekali. Oke, Dok. Dokter, aku balik lagi ke masalah yang tadi ya, soal ibu-ibu dan bagaimana memantau perkembangan anak ya. Tadi dokter kan bilang mengenai, dokter ahli genetik dan juga hormon. Ini kalau misalnya ada ibu hamil positif COVID-19, itu otomatis turun ke anaknya atau gimana, Dok? Maksudnya kayak memantau bagaimana keamanan ketika janin ini sampai lahir? Gini, jadi datanya itu belum cukup lengkap. Kita belum tahu, tetapi untuk saat ini kita bisa bilangkan tidak dari publikasi-publikasi. Tapi ada kejadian di Indonesia, di salah satu kota, bayi lahir nih kembar. Ya, satu positif, satu negatif. COVID. How? Jadi berarti bagaimana? Dia ketularannya pada saat proses kelahiran kan? Dan yang satu memang tertular, yang satu tidak tertular. Oke, tertular. Oh, pas lagi lahir, bisa tertular dari ibu yang Dan itu baru lahir. Itu tapi juga menyusuinya gimana, Dok, nanti? Menyusui. Nah, begini juga. Jadi ada yang mengatakan karena masih banyak sekali yang tanda tanya memang mengenai COVID ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa tidak apa-apa dirawat gabung asal ibunya sesuai dengan protokol COVID. Tapi saya pribadi tidak mengikuti aliran itu. Saya menganggap harus dipisah. Dipisah dan pakai ASI perah dulu. Kan kita tinggal tunggu 2 minggu sampai ibunya negatif. Oh iya. Karena kalau bayinya negatif, ini kan bayinya berisiko. Dan kita tidak tahu. Dan bayi yang meninggal di Indonesia udah ada loh kena COVID kan. Saya ya. Sedih banget. Oke, kalau misalnya mungkin bisa ada sedikit kisi-kisi, Dok, wilayah mana yang paling rentan atau paling banyak kasus kematian akibat COVID yang terjadi pada anak-anak? Untuk saat ini karena kasus pertama paling banyak tentu DKI ya. Tapi tempat lain terus menyusul juga. Ya, tapi kita harapkan agar tidak bertambah. Tapi ya, Dok, bukan berarti di tempat lain tidak ada. Deteksi dini cukup bagus di DKI dan itu diperiksa cepat.
Jadi banyak juga yang PDP meninggal tidak sempat diperiksa PCR-nya. Ini menjadi Nah, masalah apalagi kan di di wilayah tempat lain. terpencil ya, Dok. Iya, itu. Oke, nah ini bagaimana dok? Mas dari IDAI sendiri memastikan gitu adanya kesamarataan dari tes-tes swab terhadap anak-anak atau Ya, memang kita itu sulit ya? mencoba dan kita minta teman-teman seluruh daerah juga berbicara dengan gugus tugas lokalnya Mm-mm. dan juga Mm-mm. dengan Pemda lokalnya, tolong disediakan. Tapi kan tidak segampang itu. Hmm. Karena jumlah pemeriksaan kita ini masih sedikit. Kita itu masih 1/24 kalau nggak salah, atau 1/20 dari per 1.000 penduduk yang kita periksa dibanding anak orang Malaysia. Kalau Hmm. dibanding Singapura itu mungkin 1/40-an atau 1/50-an loh tadinya ya. Oke. Jumlah yang kita periksa. Untuk PCR Mm-mm. ya, kita tidak Mm-mm. bicara rapid test ya. Rapid test ini tidak direkomendasi memang. Oke, yang bagus adalah PCR sama swab ya untuk Iya, mengetahuinya ya ya, dok ya, ya. PCR itu siapa tentunya. Oke, ya ini berarti menjadi PR lagi. Kalau misalnya orang tua punya inisiatif untuk ngetes atau tes swab kepada anaknya, ini berarti sah-sah aja ya dok ya, nggak apa-apa ya dok ya? Kalau saya bilang ya tergantung dia ada kontak apa tidak, ada gejala apa tidak. Mm-mm. Swab Orang untuk tuanya misalnya anak kan kerja nih kayak ya, saya masih kerja ya, keluar. ya, tapi swab untuk anak kan tidak gampang. Mm-mm. Saya minggu lalu ada kerabat 2 hari sebelum Lebaran itu dirawat dengan demam berdarah, ya, di Mm-mm. rapid test. Ini makanya rapid ini sangat membahayakan kalau pada anak. Rapid testnya Mm-mm. positif. Jadi dia ini kan positif palsu dan demam berdarahnya sudah cukup ini, trombositnya rendah, leukositnya rendah, hematokrit, dan dia harus dirawat. Tapi karena rapid testnya positif, Mm-mm. akhirnya dia apa? Dia harus tidak bisa dirawat di rumah sakit itu. Pergilah dia ke beberapa rumah sakit. Akhirnya ada 4 rumah sakit. Rumah sakit Mm-mm. keempat dia masuk. Masuk pada saat ini kebetulan balita. Dicoba Mm-mm. swab. Swab pertama gagal. Saya tidak tahu apakah dari tenggorokan atau dari hidung. Swab itu bisa kalau daripada pada anak itu atau balita bisa tenggorok, bisa hidung atau dari rektal bisa. Mm-mm. Nah, jadi tidak gampang dilakukan swab pada anak. Jadi makanya kata saya tadi juga, apalagi pada bayi. Mm. Ya, itu Oke. kalau kita di swab itu kita sampai dirasa mau muntah. Kebetulan kan anak saya dokter, dia PDP dan pernah pneumonia juga dan pernah dirawat di isolasi ya. Tapi saya tidak ngomong, Oke. bukan cerita dia di sini. Itu dia di swab berulang-ulang. Itu katanya Mm-mm. itu sampai kayak mau muntah kalau di swab itu. Mm-mm. Sangkin Apalagi memang tidak terjadi pada enak. anak-anak ya. Apalagi terjadi pada anak. Dan yang men-swab juga harus juga betul-betul terlatih tentunya kan. Oke, ahli dan Mm-mm. cuma beberapa rumah sakit doang yang bisa apa namanya memperkerjakan pekerja medis atau tenaga medis yang terbiasa melakukan tes swab itu Tapi ya dok ya. kita latih juga Hmm, dokter-dokter anak kita latih untuk itu. biar merata semuanya ya dok ya. Iya. Dok, ini yang juga lagi bikin kendor kenceng orang tua nih dok. Kalau misalnya nanti nih kita tidak bisa menutup kemungkinan akan ada apa ya semacam new normal. Anak-anak ini harus akan keluar rumah lagi, melaksanakan studinya, ketemu sama orang-orang lain di luar lingkungan rumah. Ini gimana dok supaya mereka tetap aman dok? Walaupun saya juga tidak yakin mengenai keamanan itu. Walaupun misalnya kita udah hati-hati banget, potensi penularan masih tetap ada. Ini gimana dok? Jadi gini, Pusing kalau kita saya dok. bilang new normal ini jangan dipikirkan dulu untuk anak dah. Jadi Di rumah keadaannya dulu tidak aja perlu ya. di rumah aja dulu. Jadi new normal ini jangan untuk anak dulu. Jadi Oke. betul-betul keadaannya itu aman betul-betul dan tentu ya menurut kami ya, menurut Mhm. kami yang Mhm. tahu merawat kan. Karena kalau enggak Mhm. nanti kasihan anak-anak ini harus dirawat. Jadi pada saat ini tidak ada new normal untuk anak. Saya nggak tahu kalau new normal lainnya ya. Tapi kalau untuk anak kita tidak bisa mengatakan. Tapi saya mengatakan juga seperti ini. Eh, Efek psikologis ini sangat besar. Kalau dikatakan bahwa dilonggarkan new normal, kalau misalnya orang sudah boleh kemana-mana jalan-jalan, anak-anak ini akan meniru dan melihat. Ya. Hmm. Sementara kita ini kan akan berubah total. Hidup kita selamanya, kita harus sekarang pakai masker, ya. Anak Mhm. juga kalau bisa di atas 2 tahun, kalau di atas balita harus pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Nah, terutama juga pakai masker. Kalau Mhm. dia melihat nanti di TV orang tidak ada yang pakai masker lagi atau yang pakai masker setengah, ya, Hmm. Hmm. Cuma ya, nutupin mulutnya doang. ya atau mulutnya juga terbuka,
maskernya di dagu seperti kayak begitu. Jadi anak-anak juga menganggap, loh ini memang boleh. Apalagi yang di TV dia lihat kan. Nah, jadi kan bagaimana? Nah, itu satu. Terus yang kedua, secara psikologis, kita untuk taat dan sadar bahwa kita ini dalam keadaan pandemik dan harus betul-betul dalam protokol COVID itu tidak gampang. Saya sendiri masih ke rumah sakit, masih praktek. Dan saya lihat levelnya. Ada ke salah satu rumah sakit, saya kalau misalnya ke poli, itu saya lengkap betul-betul. Tapi praktek aja, saya pakai tutup muka masih, pakai N95, pakai topi, semuanya double. Ya, pakai baju scrub dan pakai gaun. Nah, tapi kadang-kadang saya istirahat. Kalau dalam keadaan tidak puasa, itu kan saya makan dan saya sholat. Sering sekali itu, saya nggak sadar aja. Pada saat memulai sesi lagi itu, ada saja salah satu semuanya ini, ya peralatan ini semua, ini terlupa saya. Saya lupa pakai ini. Pasien sudah masuk, itu panik saya langsung. Atau saya lupa mengganti masker biasa saya menjadi N95. Atau saya lupa pakai face shield saya. Kita saja yang ditrain seperti ini bisa begitu. Apalagi orang sipil dan anak-anak ya. Anak-anak. Jadi kalau saya rasa ini tidak bisa diatur oleh TNI sama Polri toh bahkan untuk kesadaran ini. Karena ini refleks. Jadi dia tidak sadar pada saat itu. Dia keluar rumah. Saya rasa banyak. Sering sekali kayak begitu. Saya juga mau ngantarin istri saya, kalau ngantar anak saya, dia mau ikut sampai mobil, dia bilang, dia nggak pakai masker. Mana masker? Saya bilang, oh ya lupa. Nah, sering sekali. Nah, ibu-ibu panik. Sering kalau mau keluar juga, dia lupa maskernya. Kadang-kadang bisa bapak-bapak juga bisa begitu. Apalagi anak-anak. Dan lagi Dok, ini kalau yang saya juga jadi tertarik ini yang mau masuk TK lagi masuk TK. Saya bilang nggak ada isu. Halo, jelas? Dapat suaranya? Masih? Oke, silakan dok, silakan dilanjutkan. Kalau saya melihat belum ada isu untuk sekolah dibuka sekarang untuk alasan apapun. Oke. Ini belum. Tapi, iya. Jadi wacananya mungkin ini, tapi saya rasa belum ada yang berani buka loh, saya bilang. Untuk saat ini. Oke. Untuk lebih amannya jangan dibuka dulu ya. Ini semoga menjadi pertimbangan. Kalau anjurannya jangan dibuka dulu. Jadi kemarin juga ada teman saya di salah satu kabupaten, ya di Jawa juga lah, mengatakan dia diundang bupati sama dinkesnya, terus ya sharing, bicara-bicara. Saya katakan begini. Setelah rapat dari itu, bupatinya sama dinkesnya jadi nggak mau jadi buka. Iya, orang buat anak-anak ya dok ya, masa. Ya itu tadi saya katakan, kita ini burden kita ini udah begitu banyak, ya. Jangan coba-coba dulu dah kalau saya bilang. Untuk keluar lebih dari 2 jam atau 1 jam dari rumah anak-anak itu dengan kondisi yang harus dengan full protokol COVID. Oke, berarti yang kalau misalnya mengharuskan anak-anak keluar dari rumah itu kalau buat dari jadwal vaksin atau memang ada jadwal. Oh iya, tapi kalau jadwal vaksin itu kan diatur oleh rumah sakit yang mengantar tidak boleh banyak, ada jaraknya, dia harus pasti sehat dan menunggu jadwal appointment-nya tidak terlalu lama menunggu, dan pada saat dia nanti setelah itu kalau masih lama dia nunggu di mobil, semua SOP-nya ada. Kalau SOP tapi kalau misalnya kan tidak bisa begitu. Betul. Jadi kayak misalnya ketakutan orang tua ketika studi anak nih terganggu, terlambat, it's okay ya dok ya, demi kesehatan anak dulu yang jadi prioritas. Kalau saya melihat mungkin bisa diterka. Jadi misalnya umur saya berapa? Dulu tahun 65, saya udah SD ya. Kelas 1 atau kelas berapa? Ya, jadi bisa diterka umur saya. Jadi pada saat itu tahu G30S ya? Iya dok. Ya, itu kita ditutup kalau nggak salah 6 bulan atau 1 tahun. Oh iya. Iya, nggak sekolah bahkan. Kalau sekarang masih bisa sekolah online. Cucu saya sekolah online. Betul. Jadi berarti apa? Nggak ada masalah kalau saya bilang. Kalau toh anak masih di rumah sampai akhir tahun toh nggak jadi masalah kalau saya bilang. Nggak akan kita kehilangan apa-apa. Ya,
saya generasi yang tidak sekolah dulu berapa lama. Dan saya ingat kok sampai SD itu, saya hampir tidak pernah belajar. Kerjanya main bola aja. Saya kebetulan anak kolong kan, waduh. Nggak ada. Setelah SMP juga saya main bola, sampai SMA saya klub bola, sampai kuliah saya main bola, klub bola. Jadi kayaknya kalau saya bilang sih, ya nggak usah takut lah anak-anaknya bakal bagaimana nanti. Tapi itu yang saya katakan. Tapi itu yang saya katakan. Seperti itu. Dititipkan buat kita, dia 70-80 tahun tetap bisa sehat. Jangan sampai dia juga tidak sanggup melewati masa pandemik ini. Dan ini kan sudah diingatkan. Kita mengingatkan. Boleh dibayangkan kan? Keluarga yang kehilangan anak sekarang bagaimana? Iya, aduh. Kalau kata ibu saya sih tiada yang lebih menyedihkan kalau buat orang tua selain melihat anaknya harus pergi duluan dibandingkan mereka. Iya. Dan menuju itu kalau dia lihat sakit terus bagaimana coba? Iya ya, lebih sakit lagi. Kan? Ya, Dok, semoga ini jadi pertimbangan buat pemerintah dan semuanya yang punya otoritas membuat kebijakan untuk anak-anak ke depannya ya, Dok ya. Saya bilang begini, Fani. Mau pemerintah, mau pimpinan negara atau apa saja, dia kan keluarga Indonesia kan. Punya anak atau punya anak dan punya cucu. Jadi kalau saya bilang ya kalau dia punya anak dan punya cucu, ikutilah apa kata dokter. Nah, dokter yang untuk anak-anak kan dokter anak. Dokter anak dia boleh diikutin, dokter anak dia di tempat dia boleh, dokter keluarga dia boleh. Ya kan, standarnya udah kita buat kok. Standar dokter anak kita ini sama dengan Asia Pasifik. Tidak mungkin dong, saya ketua dokter anak Asia Pasifik. Masa saya beda membuat standar buat yang di Malaysia, Singapura, dan di Indonesia? Cuma masalah implementasinya di sini soal belakangan. Ya kan? Dan standar kita dengan Amerika juga sama. Saya biasanya juga sebelum ini ngajar kemana-mana, sampai bicara di Amerika, sampai di Eropa kan. Tinggal bagaimana menggunakan empati tersebut untuk ini ya, Dok, ya, membuat kebijakan ya. Iya. Dok, berarti kalau misalnya nanti saya tadi ini untuk teman-teman yang baru gabung di live Instagram, kalau misalnya tadi kita bikin konklusi adalah pandemi COVID-19 ini jangan sampai jadi penghalang untuk orang tua yang punya balita tidak ke rumah sakit ya, Dok, karena yang paling penting adalah vaksin. Dan juga bisa pemantauan itu bisa pemantauan di rumah juga. Terutama untuk balita dan bahkan sampai anak itu diukur. Nah, saya sarankan kalau bisa, ini kan akan lama, usahakanlah bisa mengukur, karena posyandu ini banyak nggak jalan kan. Jadi usahakanlah bisa mengukur panjang badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Dan juga diikutin ada dengan primaku dan imunisasinya. Saya bisa kasih lihat di sini ya, kalau lihat ini bisa kelihatan ya. Nih, ini primaku ya. Nah, jadi ini primaku ini di sini ada aplikasi, bisa kurvanya kita lihat di sini ya. Terus setelah itu bisa juga kita lihat ya buku tumbuh kembang, terus nanti bisa dilihat juga stimulasi apa aja yang harus dilakukan. Nah, kalau saya rasa yang seperti ini lakukan aja ini mungkin sesuai dengan anjuran dari primaku. Nah, nanti konsultasikan sama dokter, berobat online juga bisa. Primaku ini juga bisa nanti ada kan ya, konsultasi ya, bisa pakai WhatsApp, kasih tahu nih kurva anak saya turun, imunisasi apa yang harus dilakukan. Ya. Kalau suplemen gimana, Dok? Suplemen makanan atau apa vitamin yang di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin jadi prioritas untuk dikonsumsi anak-anak, ada nggak, Dok? Kalau sebetulnya, kalau makannya cukup di rumah, dia tidak perlu vitamin. Jadi dia makan, misalnya dapat buah, dapat sayur, yang ini. Nah, tetapi ada satu memang, vitamin memang yang diperlukan untuk daya tahan tubuh, vitamin D, Delta. Dan ini kan juga dari kena sinar matahari. Nah, kita tidak tahu, kalau misalnya saya tinggal di kompleks, saya masih bisa keluar, pakai masker, dan saya lihat ada juga anak-anak, dan dia terekspos tiap hari tidak masalah. Tetapi ada yang pada saat masa pandemik ini, karena dia tidak sekolah dan tidak keluar, anak ini tidak pernah lagi kena sinar matahari. Otomatis ada risiko vitamin D-nya kurang. Nah, ketika vitamin D-nya kurang, imunitasnya akan berkurang dan dia berisiko juga menjadi penyakit autoimun lain. Jadi pastikan ini anak juga cukup vitamin D-nya.
Oke, kalau misalnya tidak bisa dapat sinar matahari karena harus keluar rumah, kita pakai vitamin D tersebut Tapi ya. kalau toh dia kena sinar matahari, vitamin D ini diberikan tidak apa-apa. Oke. Terus tadi konklusinya adalah kalau misalnya ibu yang positif COVID-19 tapi dia masih menyusui anaknya, cabut dulu bagian menyusui tersebut, isolasi diri 2 minggu begitu ya, Dok ya? Isolasi dulu 2 minggu, tentu dibuat dulu ASI perah, boleh diberikan, nanti setelah 2 minggu ketika dia udah negatif baru. Jadi bisa dibayangkan tadi kalau bayinya positif kan? Bagaimana bayinya disuap-suap berulang-ulang coba. Betul. Sabar dulu 2 minggu untuk selamanya ya, Dok ya, bondingnya. Dan bisa saja begini, bayinya positif, ibunya negatif. Setelah itu. Jadi ini kan never ending story jadinya. Jadi nanti ini kan tetap harus diisolasi, nggak selesai jadinya ini. Oke. Dok, kalau misalnya tadi yang soal suplemen, kemudian juga makanan, ini dosisnya perlu ditambah nggak buat anak-anak selama pandemi corona atau sesuai dengan kalau suplemen, kalau biasanya? saya bilang ada anjuran, kalau vitamin D itu minimal itu 400 international unit ya. Yang dijual bisa dicari. 400 international unit. Tapi kalau misalnya dia anak agak lebih besar dan juga jarang kena matahari, boleh sampai 800 bahkan 1000 international unit. Vitamin D ya, siap. Delta. Ya. Siap, Dok. Saya catat, Dok, sebagai ibu yang punya 2 anak, ini saya catat vitamin D harus ada di rumah terus. Oke, dokter, ini berhubung karena durasi sudah menjelang akhir dari acara kita, mungkin dokter terakhir, Dok, ini untuk himbauan untuk para orang tua ke depannya nih, Dok. Gimana nih, Dok? Supaya kita kalau dengar informasi dari dokter kan sedikit lebih tenang ya, Dok, ya, dari ahlinya begitu, Dok. Jadi begini, saya selalu mengatakan yang pertama-tama itu kita harus sabar. Ya. Ini akan lama. Pandemik ini. Jadi bersabarlah dan ikutilah semua protokol yang ada. Dan khusus anak, ikutilah anjuran apa dari dokter anaknya. Ini satu. Dan protokol-protokol dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya. Dan anak tetap di rumah. Kita insya Allah bisa mengalami pandemik ini dengan anak tetap di rumah. Sampai betul-betul kita lihat keadaannya memang aman untuk anak ini keluar. Jadi saya boleh mengatakan kami dokter anak Indonesia siap menjaga anak Indonesia sampai umur 18 tahun. Tapi mohon ibu-ibu dan bapak-bapak dan keluarga Indonesia, termasuk keluarga pejabat, keluarga siapa saja, bahwa jagalah anak-anak di rumah juga. Ini anak-anak dititipkan ke kita, diamanahkan ke kita, dan kalau bisa mereka hidup sampai 70-80 tahun lagi. Jangan sampai mereka tidak bisa melewatin masuk bagian sejarah yang tidak bisa melewatin pandemi COVID ini. Di mana semuanya ini keputusannya di tangan keluarga Indonesia. Kita yang punya kebijakan dari lingkup terkecil ya, Dok, ya untuk kesehatan anak Indonesia. Ya, di keluarga kecil sendiri. Dan ikutilah petunjuk pemantauan tumbuh kembang anak Indonesia. Dan imunisasi, jangan lupa. Baik, Dok. Jangan bosan-bosan ya, Dok, untuk mengingatkan kami orang tua Indonesia ya, supaya menjaga anak-anak ini. Terima kasih banyak Dokter Aman telah bergabung bersama dengan Indonesia TV pada malam hari ini. Selamat buka puasa, Dok. Selamat makan malam. Kita gangguin jam buka puasa Syawalnya Dokter Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi live yang sangat insightful ya, terutama untuk kita orang tua yang hari ini ya mungkin tidak, ya kurang atau mungkin yang namanya khawatir ini pasti akan tetap ada ya, terutama buat anak-anak Indonesia ke depannya. Tadi Dokter Aman sendiri mengatakan kalau misalnya memang sih kebijakan resmi dari pemerintah mengenai tahun ajaran baru 2020-2021, kemudian juga jadwal anak-anak kembali masuk sekolah belum resmi. Tapi kalau dari IDAI sendiri tidak menyarankan dalam waktu dekat ini anak-anak kembali ke sekolah. Tapi kita tidak tahu kalau nanti ada kebijakan seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap jadwal masuk anak-anak ini nantinya keluar dari dokter anak, mungkin akan punya solusi seperti apa yang bisa mengamankan kesehatan dari anak-anak Indonesia. Karena siapa lagi yang bisa menjaga keamanan sama kesehatan anak-anak Indonesia kalau bukan orang tua masing-masing anak tersebut. Anyway,
Besok ini live Instagram CNN Indonesia akan kembali di jam 18.30. Besok bersama rekan saya yang cantik Ratu Nabila yang akan membahas bagaimana kita masuk ke kehidupan new normal, apa saja yang perlu kita persiapkan, kemudian juga syukur-syukur ini bisa kita jadikan keuntungan di tengah masa sulit, dapat manfaat di kala masa sulit. Bersama dengan Our Prabu Revolusi besok ingat-ingat ya 18.30 di @CNN Indonesia TV. Akhir kata saya Fani Maniar, sehat-sehat ya semuanya. Saya selalu mengingatkan kita saling jaga, kita jaga diri, jaga orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Sehat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.